Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Betet Pamekasan dan yang saya hormati Rektor Universitas Islam Madura Bapak Ahmad dan yang saya hormati dan saya ta'zimi Dekan Teknik Universitas Islam Madura, yakni Bapak Dr. Andes Huzairi. Sebelum presentasi saya mulai pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Umar Faruk, NPM 2019 0201000046. Dan saya mahasiswa semester akhir. Demi efisiensinya waktu yang berlaju, langsung saja ke pokok pembahasan, yaitu presentasi mengenai proyek yang sudah saya buat pada sebelum-sebelumnya dengan judul Sistem Pakar Diagnosa pada Budidaya Ikan Air Tawar dengan menggunakan metode Fuzzy Expect System. Terlebih dahulu saya akan membuka PowerPoint-nya. Judul yang saya ambil yaitu Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Budidaya Ikan Air Tawar dengan metode Fuzzy Expect System. Terus dosen pembimbing untuk proyek yang saya ambil, yang pembimbing pertama yaitu Bapak Busro Akramul Umam, terus yang kedua yaitu Bapak Dr. Andes Huzairi. Terus di dalam proyek yang saya ambil yaitu ada 4 objek. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua yaitu tujuan penelitian, terus yang ketiga yaitu metodologi penelitian, dan yang terakhir yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu pendahuluan, di mana di dalam pendahuluan itu menjelaskan mengenai budidaya ikan air tawar tersebut dan penjelasannya. Di mana budidaya ikan itu merupakan kegiatan yang banyak dilakukan, baik itu sebagai hobi ataupun sebagai usaha. Terus yang kedua yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian untuk proyek yang saya ambil yaitu bertujuan bagaimana merancang dan membangun suatu aplikasi sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit pada ikan air tawar dengan menggunakan Fuzzy Expect System. Terus yang ketiga yaitu metodologi penelitian. Yang pertama yaitu studi literatur, terus yang kedua yaitu pengumpulan data, terus yang ketiga yaitu perancangan sistem, dan yang terakhir yaitu pembuatan sistem. Di mana di dalam studi yang pertama yaitu studi literatur, dengan metode ini peneliti itu mencari dan mempelajari berbagai literatur atau berbagai referensi mengenai judul yang sudah diambil untuk dijadikan dokumentasi, untuk dijadikan sebuah pedoman, biar kita nyaman untuk menjalankan proyek yang sudah kita ambil atau yang sudah saya ambil. Terus yang kedua yaitu pengumpulan data, di mana pengumpulan data itu mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi mengenai budidaya ikan air tawar yang menggunakan, baik itu menggunakan metode Fuzzy Expect System atau yang lainnya. Terus yang ketiga yaitu perancangan sistem. Perancangan sistem itu merupakan tahapan rencana untuk membangun suatu sistem yang berupa rancangan yang memudahkan untuk pengguna atau untuk konsumen atau untuk orang yang mau memakai suatu aplikasi atau untuk orang yang mau memakai aplikasi tersebut, biar lebih mudah. Misalkan saya ini akan merancang suatu aplikasi dengan yang saya judul itu Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Ikan Air Tawar. Saya akan merancang suatu sistem biar orang yang mau memakai atau orang yang membudidaya ikan itu
mudah untuk melakukan konsultasi mengenai penyakit-penyakit yang dialami oleh ikannya itu. Terus yang ketiga yaitu pembuatan aplikasi. Di tahap ini itu merupakan fase pembuatan aplikasi dan mengembangkan suatu sistem, yaitu dengan secara langsung yang ditetapkan pada tahap sebelumnya. Kita merancang sebuah sistem yang sudah kita tetapkan pada perancangan sistemnya. Terus yang selanjutnya yaitu mengenai metode fuzzy. Di dalam metode fuzzy itu adalah sebuah kerangka kerja perhitungan yang berdasarkan teori himpunan fuzzy. Aturan fuzzy itu berupa if then dan derajat keanggotaan. Terus yang terakhir yaitu hasil dan pembahasan. Di mana di sini ada tabel yang pertama yaitu mengenai kode penyakit, terus yang kedua yaitu mengenai nama penyakit. Untuk penyakit P001 yaitu nama penyakit bercak putih atau white spot. Terus yang kedua yaitu penyakit merah. Terus yang ketiga bakteri. Terus yang keempat penyakit gatal. Terus yang kelima yaitu kutu ikan. Terus yang keenam atau yang terakhir yaitu malnutrisi. Itu macam-macam penyakit. Mungkin ada daftar yang saya belum masukkan pada pada PPT yang saya buat ini. Nah, ini untuk perancangan sistemnya. Yang pertama yaitu halaman diagnosa. Terus yang kedua yaitu halaman form konsultasi. Terus yang ketiga yaitu halaman login untuk admin. Terus yang keempat yaitu halaman penyakit dan solusi. Terus yang selanjutnya itu relasi gejala. Terus yang halaman gejala. Terus yang selanjutnya itu halaman relasi. Terus yang selanjutnya halaman laporan gejala. Dan yang terakhir halaman user. Di halaman diagnosa ini kita pertama kali membuka aplikasi yang saya buat itu akan tampil seperti ini. Dengan ada bacaan sistem pakar diagnosa penyakit pada budidaya agen air tawar dengan menggunakan Fuzzy XP System. Untuk untuk orang atau konsumen yang mau berkonsultasi mengenai penyakit yang dialami oleh ikannya tersebut, konsumen tersebut harus registrasi terlebih dahulu kalau dia tidak mempunyai akun dengan memasukkan nama, jenis kelamin, umur, alamat, dan email. Kalau sudah mengisi nama dan lainnya itu klik menu daftar tersebut. Terus akan diarahkan kepada halaman form konsultasi, di mana di dalam halaman form konsultasi ini akan menampilkan mengenai gejala-gejala yang ada pada penyakit budidaya agen air tawar. Di antaranya ada gelisah dan yang lainnya. Terus yang selanjutnya itu untuk admin. Untuk admin login ke aplikasi tersebut atau aplikasi yang saya buat dengan fungsi mengedit suatu variabel yang ada pada aplikasi tersebut, seperti penyakit dan gejala, relasi, dan lainnya, dengan memasukkan username dan password kalau sudah mempunyai akunnya. Terus kalau admin atau pengelola sudah melakukan login, akan diarahkan ke halaman penyakit dan solusinya, di mana ada tampil mengenai penyakit dan definisi penyakit dan solusinya untuk penyakit tersebut. Sekian dari saya mengenai presentasi yang singkat pada kesempatan kali ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.